Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, dosen, pembimbing, pengantar ilmu hukum, Bapak Indra Primahadani SHMH, dan kepada teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rasti Helsia, saya selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Ma'af Fakri, Nur Aina Purba, dan Novi Ramadhani Tambah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan tentang materi sosiologi hukum. Mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sosiologi hukum. Saya akan menjelaskan apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum ialah cabang dari ilmu pengetahuan sosial mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum secara analitis dan empiris, mempengaruhi timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Pengertian sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama ialah Sujono Sukamto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang analitis dan empiris, yang menganalisis atau mempelajari hukum timbal balik antara hukum yang gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua, yaitu menurut Satcipto Raharjo. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Selanjutnya adalah menurut R.O.J. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan juga analitis. Yang selanjutnya adalah menurut Sutodjo Winjoso Broto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum sebagaimana terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh Azlotti pada tahun 1882. Disebarkan oleh Rocho Pont, Emil Durkheim, Eugen Ehrlich, Max Weber, Carl Llewellyn. Dipengaruhi oleh filsafat hukum, ilmu hukum, sosiologi hukum yang berorientasi pada hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, pendekatan instrumen. Sosiologi hukum mempelajari keteraturan dan fungsi hukum, pendekatan hukum alam, dan kritik pendekatan positivistik. Pendekatan paradigma. Objek dalam sosiologi hukum. Persoalan hukum bukanlah realitas pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerja sehari-hari. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. Selanjutnya yaitu metode sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum memotret realitas hukum dalam masyarakat yang ditelaah dengan sudut pandang secara interaksionis, simbolik, deskriptif, kualitatif, sociological model, bukan positivistik atau analytical jurisprudence. Yang kedua, pandangan sosiologi hukum memberikan kebebasan penilaian, namun masih dalam naungan nilai etika, keilmiahan, serta nilai yuridis normatif. Yang ketiga, sosiologi hukum menciptakan keseimbangan pencitraan antara pola pikir dan perasaan yang cenderung banyak berpihak pada subjektivitas, artinya menjadi netral atau tidak tumpah tindih. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari sosiologi hukum. Di antaranya, yang pertama, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif di dalam masyarakat ataupun negara. Yang ketiga, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, mampu memetakan
masalah-masalah sosial di dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.